Zap Friends, saya berharap semoga Pops Clinic melalui Zap Finance TV ini bisa menjadi solusi dari masalah-masalah keuangan yang mungkin kalian bingung cara mengatasinya. Lalu, ada cerita apa lagi di video Pops Clinic kali ini? Hai Zap Friends, selamat datang kembali di video Zap Finance TV. Saya Andre Heliono dari Zap Finance. Sebelum kita simak cerita dari salah satu Zap Friends, katanya nih, tim Zap Finance TV mau menantang saya dulu untuk main pernah dan nggak pernah. Silakan. Mas Andre, pernah atau nggak pernah beli HP terbaru padahal HP yang lama masih bagus? Nggak pernah. Pernah atau nggak pernah menggesek kartu debit untuk belanja ternyata uang di dalamnya nggak cukup? Pernah. Pernah atau enggak nih nggak sengaja masuk restoran mahal banget dan deg-degan pas mau bayarnya? Pernah. Pernah atau nggak pernah ketipu beli barang seharga original tapi ternyata kali dua? Pernah banget. Pernah atau nggak pernah minta transferin temennya 50.000 biar uang di ATM bisa diambil pas 100.000? Nggak pernah. Sekian ice breaking dari Zap Finance TV. Kita pasti pernah mengalami masa keuangan yang naik turun. Kadang berlebih, kadang juga deg-degan ada uang nggak ya untuk melanjutkan hidup ke depan. Nah, sekarang kita dengarkan dulu salah satu cerita Zap Friends yang sedang deg-degan juga soal keuangan nih. Karena lagi menjadi tulang punggung keluarga. Hai Zap Friends, saya Sania, berusia 30 tahun dan tinggal di Jakarta. Bekerja sebagai karyawan swasta, sekarang penghasilan saya 10 juta rupiah per bulan. Dengan mempunyai 2 tanggungan, pengeluaran bulanan saya 3.250.000 rupiah, dengan free cash flow sampai 6.750.000 rupiah per bulan. Saya mempunyai aset kas dan liquid tabungan senilai 180 juta rupiah, dan aset investasi logam mulia 210 gram. Kalau aset konsumsi yang saya miliki yaitu mobil senilai 80 juta rupiah, tablet senilai 10 juta rupiah, handphone senilai 8 juta rupiah, sehingga totalnya 98 juta rupiah. Sekarang saya seorang istri yang menjadi tulang punggung keluarga, karena suami sedang menjalani studi. Semua kebutuhan sehari-hari saya yang menanggung, tapi untungnya untuk biaya studi suami yang menanggung. Yang mau saya tanyakan adalah berapakah nominal dana darurat yang harus dimiliki, dan kira-kira investasi apa yang cocok untuk kondisi keuangan seperti saya. Terakhir, apakah kondisi keuangan saya sehat? Sebelumnya, terima kasih ya Shania sudah mau berbagi cerita keuangannya ke Zap Finance. Untuk Zap Friends yang punya masalah keuangan dan ingin kita bahas di Pops Clinic, bisa langsung cek Twitter dan Instagram kita untuk cari tahu info lengkapnya. Nah, kembali lagi nih ke curhatan dari Shania. Kalau dari apa yang disampaikan, baik rasio likuiditas, rasio menabung, sudah sehat sih. Bahkan rasio hutangnya nihil. Jadi, kesimpulannya kondisi keuangannya sehat. Untuk menjawab kegelisahan dari Shania, yang pertama, berapa jumlah dana darurat yang harus dimiliki? Kebutuhan dana darurat 12 dikalikan 3,25 juta sama dengan 39 juta. Ya, kira-kira alokasikan dana di tabungan 40 juta sebagai dana darurat. Tambah saldo dana darurat saat pengeluaran rutin bertambah. Tempatkan minimal 3 kali pengeluaran di rekening tabungan terpisah dan selebihnya di reksadana pasar uang atau deposito. Kegelisahan kedua, investasi apa yang cocok dengan kondisi keuangan Shania? Sebelum memulai investasi, tentukan beberapa hal berikut. Pertama, tentukan tujuan finansial yang ingin dicapai, hitung kebutuhan dananya, dan tentukan jangka waktunya. Jalankan investasi sesuai dengan prioritas tujuan keuangan dan profil resiko diri. Untuk mudahnya, tujuan keuangan dapat dibagi dalam 3 kelompok besar, yaitu tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, yang pilihan investasinya dapat disesuaikan dengan jangka waktu tersebut. Untuk investasi tujuan jangka pendek, bisa investasi di reksadana pasar uang. Untuk jangka panjang, bisa mencoba investasi di pasar modal atau saham. Tapi, jangan coba-coba kalau belum mempelajarinya. Shania bisa tengok kembali video-video sebelumnya dari Zap Finance TV yang membahas tentang ragam investasi dan perbedaannya. Zap Friends, selain solusi buat Shania, Zap Finance TV juga punya tips untuk kamu yang sedang berada dalam kondisi pasangan berhenti kerja.
Ada beberapa checklist yang harus kamu cek dan perhatikan. 1. Melakukan revisi atas rencana pengeluaran bulanan. Sebaiknya lakukan evaluasi dan membuat pengelompokan pengeluaran berdasarkan jenis pengeluaran wajib dan pengeluaran tidak wajib. 2. Memiliki proteksi kesehatan. Pada masa sekarang, biaya kesehatan terus meningkat. Proteksi kesehatan paling utama sebaiknya ditutup dengan pembelian program BPJS Kesehatan dari pemerintah. 3. Tetap berinvestasi untuk masa pensiun. Banyak yang masih beranggapan, untuk apa investasi demi hari tua? Belum tentu sulit juga di masa tua nanti. Masa tua memang pasti bervariasi antar individu. Tapi kalau seseorang berumur panjang, tetapi tidak mempersiapkan dana untuk biaya hidupnya kelak, maka masa tua kita akan kurang nyaman. 4. Memproteksi penghasilan tulang punggung keluarga. Fakta bahwa seluruh anggota keluarga bergantung pada satu sumber penghasilan menjadi momen pengingat kebutuhan asuransi jiwa. Proteksi keuangan harus dimiliki oleh pasangan yang masih bekerja dengan ahli waris, yaitu pasangan lain beserta anak jika ada. Semangat untuk kamu para pejuang keluarga, sang tulang punggung, beban di pundakmu pasti berat. Kelak buah kesabaran kebaikan di masa mendatang akan membuatmu rindu kalau hari-hari berat yang pernah dilewati adalah masa terbaik. Sekian untuk Pops Klinik kali ini. Buat Zapfriends yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Boleh loh share video ini ke keluarga atau teman yang sedang sama-sama berjuang untuk memperjuangkan kebahagiaan keluarga. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.